balik lagi di Vokasi Kini dan kita masih bicara mengenai energi terbarukan dan saya akan ke Mas Irwan. Saya pengen tahu nih sebenarnya apa aja yang diajarkan di SMK 1 Lingsar nih mengenai energi terbarukan ini. Karena tadi udah disinggung itu betapa banyaknya antusiasme dari anak-anak mengenai energi terbarukan ini. Ya, terima kasih Mbak. Jadi di jurusan Teknik Energi Terbarukan ini, jadi kita menggembleng siswa kita sejak kelas 1 sampai dengan kelas 3 atau kelas 10 sampai kelas 12 terfokus pada 3 ini, teknik energi surya, hidro, dan angin. Itu pelajaran di kelas 2 dan 3. Cuman di kelas 1 ada dasar dimiliki. Jadi di kelas 1 ini mereka mendapat pelajaran konversi energi. Ini mempelajari bagaimana mengubah energi air menjadi listrik, mengubah angin menjadi listrik, mengubah matahari menjadi listrik seperti itu. Selanjutnya ada yang kedua, dasar-dasar energi terbarukan. Di pelajaran ini anak-anak mendapat ilmu atau pengetahuan tentang semua jenis energi terbarukan. Nah, karena kita berada di program keahlian teknik energi terbarukan, maka tidak hanya dia pelajari surya, hidro, angin saja. Jadi di dasar-dasar energi terbarukan ini mereka mempelajari semua, baik itu surya, hidro, angin, biomasa, biofuel, biobriket, dan semua. Jadi mereka mendapat dasarnya, walaupun pada akhirnya mereka tidak fokus di sana. Kemudian di kelas 3 mereka fokus, karena keahlian kami adalah teknik energi surya, hidro, angin, maka mereka fokus di 3 ini. Bagaimana mengubah energi surya jadi listrik, angin jadi listrik, air jadi listrik, seperti itu. Oke, jadi ada perkenalannya dulu dan kemudian di tingkat 3 nanti benar-benar fokus gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya Pak Irwan. Oke, itulah tadi penjelasan dari Mas Irwan mengenai apa aja yang sebenarnya diajarkan di SMK gitu ya mengenai energi terbarukan ini. Tapi saya akan kembali ke Mas Egy. Mas Egy mungkin bisa ceritain sedikit mengenai peralihan gitu ya dari penggunaan energi yang terdahulu gitu, energi fosil ke energi terbarukan yang mungkin terjadi saat ini di Indonesia. Ya, jadi kalau secara kebijakan atau program pemerintah itu sudah tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional. Kita di 2025 itu menargetkan 23%-nya dari energi terbarukan. Di mana nanti tentunya akan menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor ini, kemudian juga ada distribusi kebutuhan industrinya. Misalkan dari energi terbarukan tadi kan sudah sempat dibahas, ada dari air, ada dari angin, surya. Jadi itu juga akan menciptakan industri-industri baru di Indonesia. Jadi peralihannya ya kita harus cukup beradaptasi dari sisi teknologinya dan juga skill workforce yang memang harus dimiliki. Oke, perlahan tapi pasti gitu ya bisa dibilang. Iya benar. Soalnya di tingkat global bahkan itu sudah mulai cepat fasenya gitu. Jadi di Indonesia harus be ready untuk itu sih. Harus ready dan sebenarnya harus dikejar gitu ya. Benar karena sekali. Di negara-negara lain sebenarnya udah saling bersaing gitu. Nah, kembali lagi ke Bu Puni, saya ingin tahu tadi Ibu sempat ngomongin mengenai lapangan kerja di energi terbarukan. Nah, kalau misalnya memang anak-anak muda di luar sana begitu tertarik gitu dengan energi terbarukan, seberapa menjanjikannya sebenarnya upah dan juga lapangan kerja yang terbuka? Mbak, kalau kita bicara energi terbarukan itu justru malah mendidik orang untuk menjadi enterprise. Saya ambil contoh gitu ya, infrastruktur energi terbarukan yang sudah diciptakan di India itu luar biasa. Hanya untuk solar panel misalnya, itu banyak line production yang dibuat oleh mereka. Dan saya menyaksikan sendiri 2006, itu baru 2006, saya ngajak beberapa dirjen, terus juga dari ESDM dan juga Bappenas untuk melihat bagaimana mereka menciptakan infrastruktur atau line production dari pembuatan solar PV. Oke lah, belum bisa membuat wafelnya nggak apa-apa. Tapi yang namanya cetakannya, terus industri pendukungnya segala macam itu sangat mudah. Dan kalau Mbak bicara soal solar PV di Indonesia, di India, itu di kaki lima pun sudah banyak yang jual. Kaki ya. lima. Sementara di kita itu masih barang yang kaki lima. Jadi kalau misalnya saya orang kampung, orang gitu pengen solar PV untuk rumah saya gitu. Ya kayak yang
apa namanya, di Light itu juga ada lampu-lampu yang portable yang sudah dibuat solar PV. Bahkan ada topi yang terus kalau malam-malam kita mau kerja bisa kita pakai solar PV itunya apa solar panel yang kecil gitu ya. Jadi spektrumnya tuh luas banget dan itu diciptakan benar-benar oleh pemerintah. Saya pikir pemerintah Indonesia khususnya Kemendikbud saya berharap ya mampu belajar dari hal-hal yang sudah ada, nggak usah reinventing the wheel, tapi melihat realitas yang sudah berkembang gitu. Terus saya mau kembali kepada motor listrik itu, Mbak. Ini concern saya yang luar biasa. Motor listrik itu kalau betul-betul bisa diserahkan kepada anak SMK ya, anak-anak vokasi gitu, ini akan menciptakan perubahan yang luar biasa. Jadi landscape perubahan teknologi di Indonesia ini menjadi sangat dahsyat. Karena apa? Karena penemuan Ricky Elson namanya Cogging. Cogging itu yang terkecil pernah ditemukan oleh Panasonic itu 46 mili-Newton. Tapi ini dia mampu menciptakan sampai antara ya 2,4 sampai 4 mili-Newton itu sangat kecil. Sehingga Mbak bisa bayangkan kalau kita bicara apa namanya itu ya pembangkit gitu, terus kemudian dulu kan ini generatornya itu kalau 100 kW itu beratnya setengah mati masih 20 kilo gitu. Sekarang dengan adanya Cogging yang baru ini bisa hanya beratnya itu nggak sampai 10 kilo gitu loh. Dan ini bisa melibatkan anak-anak STM, anak vokasi untuk mengerjakan. Baiklah, mudah-mudahan banyak juga anak-anak generasi muda yang mendengarkan ini gitu, yang gergetan juga seperti Bu Puni gitu ya. Mendingan kita langsung aja gitu gerak dan langsung bekerja biar Indonesia ini makin keren lagi energi terbarukannya. Tapi kalau misalnya memang banyak gitu ya di luar sana anak-anak muda yang udah mulai tertarik gitu Mas Egy dengan energi terbarukan. Nah sebenarnya bisa dikasih tahu nggak tips and triknya untuk masuk dan menekuni bidang energi terbarukan ini tuh mulai dari mana? Niatnya atau passionnya ya. Jadi memang dari pribadi masing-masing atau apa namanya mahasiswa atau siswa itu memang tertarik, ada ketertarikan. Ketika kita sudah tertarik itu secara default untuk mencari tahu lebih lanjutnya lebih gampang gitu. Jadi ketertarikan diri dulu, kemudian juga infrastrukturnya mendukung ya, misalkan akses untuk bahan-bahan atau khusus untuk vokasi ya misalkan ke teknologinya atau untuk ke industrinya itu juga dijembatani. Dan menurut saya Mas Menteri yang baru ini dengan membentuk satu dirjen khusus untuk vokasi itu sangat timely sih, karena ke depan itu saya melihat degree atau formal degree sebenarnya sarjana A, sarjana B gitu atau magister A, magister B itu kayaknya bakal turun dibandingkan dengan apa yang dia bisa gitu, langsung ke soft skill-nya yang dibutuhkan gitu. Jadi menurut saya ini juga penting untuk dipersiapkan dari dini. Oke, wake up call gitu ya untuk benar-benar bisa bekerja langsung menuju sasaran. Oke, terakhir mungkin saya ingin tahu dari Pak Irwan yang sudah bergabung lagi bersama kita, skill apa gitu yang harus dimiliki oleh anak-anak di luar sana yang mau mempelajari energi terbarukan ini? Jadi memang adalah suatu menjadi tuntutan sebenarnya bahwa ke depan kita sudah energi fosil sudah sangat terbatas sehingga akan habis. Jadi ini harus menjadi perhatian para anak-anak milenial bahwa ini penting sekali. Bahwa di masa depan, malah saya dengar Singapura itu energi bensin atau fuel itu harus hanya sampai 2030. Setelahnya dilarang menggunakan energi yang menimbulkan polutif. Nah oleh sebab itu, jadi dalam hal ini peluang besar bagi anak-anak sebenarnya. Untuk menyongsong masa ke depan, masa yang lain ini. Berbeda dengan zaman saya sebelum dari kecil sampai sekarang. Kita baru mendengar suara motor berderu-deru dan sebagainya. Nah yang sekarang ini kan teknologinya sudah ke era motor listrik, mobil listrik. Kami di SMK 1 Lingsar sudah mengembangkan mobil listrik, motor listrik. Nah seperti yang dikatakan Bu Muni tadi, bahwa itu sangat potensial. Dia tidak menimbulkan polusi, ramah lingkungan, kemudian juga kita hemat energi, tidak merusak alam. Seperti itu Pak. Baik Pak Irwan, terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama kita dari Mataram, dan juga tadi ada Bu Puni yang sudah bergabung bersama kita dari Subang, dan terima kasih banyak juga untuk Mas Egy yang sudah hadir di sini, yang sudah berbagi mengenai energi terbarukan ini, karena memang sangat-sangat menarik tadi dari apa yang kita bicarakan bahwa energi terbarukan ini bisa menjadi pintu masuk untuk masa depan itu sendiri gitu ya. Jadi benar-benar banyak sekali yang lapangan kerja yang bisa terbuka terkait dengan energi terbarukan ini, dan jika Anda memang salah satu yang tertarik, pokoknya cari tahu lagi, pokoknya mulai sekarang. Yang penting
kerja dulu, masuk dulu, nah nanti pasti jatuh cinta dengan energi terbarukan ya. Nah itu dia untuk vokasi kini episode kali ini. Jadi kalau buat kalian nggak usah nunggu lebih lama lagi, jadi langsung aja ke profesi di bidang energi terbarukan ini karena menjadi salah satu pilihan profesi untuk masa depan yang lebih cerah. Nah terima kasih sudah menyaksikan vokasi kini di episode kali ini. Saksikan vokasi kini di episode selanjutnya. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.